Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sehat untuk semuanya. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kembali berjumpa dengan saya di channel Guru P Keren. Bersama saya Ahmad Jami SPDI, Guru P dan Budi Pekerti. Pada kesempatan yang baik ini kita akan belajar mapel PAI untuk kelas 6, tema 10, subtema 1, kisah Nabi Yunus dan Nabi Zakaria alaihissalam. Sebelum dimulai, kita awali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Jangan lupa diberikan like, subscribe, komen, dan share agar video ini lebih banyak manfaatnya. Dan kepada anak-anakku, siswa-siswi yang hebat, ayo tetap semangat belajar, optimis, kalian pasti bisa. Terima kasih, selamat menyaksikan. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar bahan ajar kelas 6, tema 10, subtema 1, kisah Nabi Yunus alaihissalam dan Nabi Zakaria alaihissalam. Tonton terus video ini sampai selesai. Perhatikan kompetisi dasar KD 3.8, memahami kisah keteladanan Nabi Yunus alaihissalam. KD 3.9, memahami kisah keteladanan Nabi Zakaria alaihissalam. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini: 1. Siswa dapat meyakini kisah kebenaran Nabi Yunus dan Nabi Zakaria. 2. Siswa dapat menjelaskan kisah keteladanan Nabi Yunus dan Nabi Zakaria. 3. Siswa dapat menceritakan kisah keteladanan Nabi Yunus dan Nabi Zakaria. Semoga tujuan pembelajaran kita hari ini bisa tercapai. Ayo anak-anak, tetap semangat belajar. Kita masuk materi inti kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam adalah nabi yang mulia. Ia hidup tahun 820 sampai 750 sebelum Masehi. Nabi Yunus alaihissalam tinggal di Ninawa, Mausil, dekat sungai Tigris, Irak. Nama Yunus disebut dalam Al-Quran sebanyak 6 kali dan diabadikan sebagai nama surah dalam Al-Quran, yakni surah Yunus. Ibunya bernama Matta, dari keturunan Bunyamin bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Yunus alaihissalam untuk berdakwah kepada penduduk Ninawa dan menyampaikan ancaman akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kaumnya yang ingkar. Namun sikap kaumnya tidak berubah dan tetap menyembah berhala yang bernama Ishtar, sehingga Nabi Yunus alaihissalam marah dan pergi meninggalkan kaumnya serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diturunkan azab kepada kaumnya. Sementara itu, Nabi Yunus dengan hati yang gundah terus berkelana hingga pada suatu saat Nabi Yunus berlayar dan menaiki sebuah perahu. Namun ketika di tengah lautan, perahu tersebut bergoyang diterpa ombak. Kemudian ada yang mengucapkan kalimat, "Pasti di antara kita ada yang berdosa." Untuk mengatasi masalah ini, maka salah seorang di antara kita harus dibuang ke laut. Mereka sepakat untuk mengundi siapa yang akan dibuang ke laut. Setelah 3 kali pengundian, nama Nabi Yunus alaihissalam yang selalu keluar. Penumpang pun menjadi heran mengapa Nabi Yunus namanya selalu keluar. Maka Nabi Yunus menceritakan kisah dirinya yang pergi meninggalkan kaumnya.
Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan azab kepada kaumnya yang ditandai dengan awan hitam dan keadaan di sekeliling menjadi gelap. Kaum Nabi Yunus ketakutan dan menyadari kebenaran Nabi Yunus alaihissalam. Kaumnya bersujud dan bertaubat dengan memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mengampuni dan menerima taubat mereka. Sekaligus Allah Subhanahu wa Ta'ala membatalkan untuk menurunkan azab kepada mereka. Lanjut kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria memiliki nama lengkap Zakaria bin Dan bin Muslim dari keturunan Rahbam bin Sulaiman bin Daud. Nabi Zakaria berdakwah kepada kaum Bani Israel di Palestina. Nama Zakaria diabadikan dalam Al-Quran sebanyak 8 kali. Istri Nabi Zakaria bernama Asya. Asya punya saudara perempuan yang bernama Hanna dan suaminya bernama Imran. Akhirnya doa Hanna terkabul atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanna mengandung. Namun menjelang kelahiran anaknya tersebut suaminya meninggal dunia. Waktu pun berlalu dan Hanna melahirkan seorang anak perempuan yang kemudian diberi nama Maryam binti Imran. Untuk mendapati janjinya, Hanna menyerahkan anaknya kepada Nabi Zakaria alaihissalam di Baitul Maqdis. Nabi Zakaria sangat senang dan bahagia mengasuh Maryam. Nabi Zakaria sangat menyayangi Maryam dengan sepenuh hati. Semua kebutuhan Maryam ditanggung oleh Nabi Zakaria. Bahkan rasa sayang Nabi Zakaria kepada Maryam berubah menjadi rasa takjub karena kesalehan dan kepatuhannya atas perintah Allah. Suatu hari, saat Nabi Zakaria menemui Maryam, dia melihat ada buah-buahan di dekat Maryam yang tidak ada pada musimnya. Maryam menjelaskan bahwa semua itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu terus berlalu, Nabi Zakaria belum juga dikaruniai anak. Namun, beliau terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan keturunan yang bisa meneruskan tugasnya. Akhirnya Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria dan istrinya melahirkan seorang anak yang diberi nama Yahya. Kemudian diangkat oleh Allah menjadi Rasul. Nabi Zakaria bersyukur kepada Allah dan sangat menyayangi putranya dengan sepenuh hati. Kisah Nabi Zakaria terdapat di dalam Al-Quran, surat Maryam ayat 1-9, surat Al-Anbiya ayat 89-90, dan surat Al-Imran ayat 37-38. Sampailah kita pada kesimpulan pembelajaran hari ini. 1. Kisah Nabi Yunus alaihissalam menunjukkan betapa pentingnya sikap tanggung jawab yang harus dilaksanakan. 2. Keteladanan yang dapat diambil dari kisah Nabi Zakaria adalah sikap kasih sayangnya kepada Maryam dan mengasuhnya dengan sepenuh hati. Demikianlah video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa diberikan like, komen, subscribe, dan share agar video ini lebih banyak manfaatnya. Terima kasih. Saya Ahmad Najam SPDI, Guru PNN Budi Pekerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.